serta awak media yang mengikuti jalannya persidangan dengan tertib, sehingga diharapkan persidangan ini berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, setelah terdakwa dan penasihat hukum mengajukan keberatan atas surat dakwaan penuntut umum, maka kami penuntut umum berkesempatan untuk memberikan pendapat atas keberatan tersebut, di mana materi keberatan dan pendapat penuntut umum ini yang nantinya akan dijadikan sebagai dasar bagi majelis hakim untuk mengambil keputusan. Bahwa perbedaan persepsi hukum antara kami selaku penuntut umum di satu sisi dengan terdakwa dan penasihat hukum di sisi lain mengenai terpenuhnya syarat formil dan syarat material dari suatu surat dakwaan adalah merupakan hal yang wajar, karena kepentingan dari masing-masing pihak dalam peradilan ini berbeda. Namun demikian diharapkan dalam tekad kita semua adalah menciptakan persidangan yang objektif sehingga dapat tercapai tujuan hukum. Oleh karena itu, demi terciptanya persidangan yang objektif, pada kesempatan ini kami selaku penuntut umum akan menyampaikan pendapat atas keberatan yang telah disampaikan oleh terdakwa dan penasihat hukum. Secara garis besar dapat kami katakan bahwa keberatan yang disampaikan oleh terdakwa tidak secara langsung ditujukan kepada syarat material surat dakwaan secara keseluruhan, tetapi hanyalah seputar niat dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa tidak punya niat untuk menista atau menodai agama Islam maupun menghina para ulama. Sedangkan keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum lebih ditujukan kepada penggunaan syarat formil dari surat dakwaan, yakni seputar pemahaman terhadap prosedur yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama terkait penerapan ketentuan pasal 156A KUHP yang merupakan ketentuan yang berasal dari Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tersebut, dan pemahaman terhadap struktur ketentuan pasal 156A KUHP dan pasal 156 KUHP. 2. Romawi, materi keberatan terdakwa. Ketua dan anggota majelis hakim yang kami muliakan, penasihat hukum dan sidang yang kami hormati, bahwa pada bagian akhir keberatannya, terdakwa memohon kepada majelis hakim agar memutuskan surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum dengan pokok-pokok keberatan sebagai berikut. 1. Bahwa terdakwa tidak bermaksud untuk menafsirkan surat Al-Maidah ayat 51, apalagi berniat menista agama, dan juga tidak berniat untuk menghina para ulama. Namun ucapan itu terdakwa maksudkan untuk para oknum politisi yang memanfaatkan surat Al-Maidah ayat 51 secara tidak benar, karena tidak mau bersaing secara sehat dalam persaingan pilkada. Di samping itu, terdakwa menyatakan dirinya telah banyak berinteraksi dengan komunitas muslim, bahkan mempunyai orang tua angkat dan saudara angkat yang beragama Islam, sehingga tidak mungkin terdakwa menista agama Islam dan kitab suci Al-Quran. 2. Bahwa terdakwa dalam kebijakannya sebagai Gubernur DKI Jakarta sangat peduli kepada kegiatan keagamaan bagi umat Islam atau Muslim, termasuk membangun tempat ibadah. Di samping itu, terdakwa juga telah membayarkan 2,5% gajinya untuk bersedekah atau berzakat serta berkorban atau bantuan daging di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. 3. Pandangan terdakwa tentang surat Al-Maidah ayat 51 dalam kaitannya dengan pengalaman terdakwa dalam persaingan pilkada yang ditulis dalam buku yang berjudul Merubah Indonesia, di mana pada subjudul berlindung di balik ayat suci dikatakan oleh terdakwa, ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elit karena tidak bisa bersaing dengan visi-misi program dan integritas pribadinya. Mereka berusaha berlindung di balik ayat-ayat suci itu agar rakyat dengan konsep seiman memilihnya. 4. Surat Al-Maidah ayat 51 bukan dalam rangka memilih kepala pemerintahan, karena menurut teman-teman terdakwa, ayat ini diturunkan pada saat adanya orang-orang muslim yang ingin membunuh Nabi besar Muhammad dengan cara membuat koalisi dengan kelompok Nasrani dan Yahudi. 3. Romawi, pendapat penuntut umum atas keberatan terdakwa. Atas materi keberatan terdakwa tersebut dapat kami berikan pendapat sebagai berikut. 1. Terdakwa tidak bermaksud untuk menafsirkan surat Al-Maidah ayat 51, apalagi berniat menista agama, dan juga tidak berniat untuk menghina para ulama. Pendapat bahwa dakwaan alternatif pertama yang didakwakan kepada terdakwa adalah pelanggaran terhadap ketentuan pasal 156A huruf A KUHP yang berasal dari ketentuan pasal 4
Undang-Undang Nomor 1 /PNPS /1965, bukan didakwa dengan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 1 junto pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 /PNPS /1965, sehingga materi dakwaan pelanggaran terhadap pasal 156A huruf A KUHP tersebut tidak terkait langsung dengan tafsir surat Al-Maidah ayat 51. Terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 156A huruf A KUHP dimaksud, sebenarnya unsur niat ini adalah merupakan bagian dari materi perkara yang tercermin dari unsur dengan sengaja dalam pasal 156A huruf A KUHP. Dalam menilai ada tidaknya niat dari suatu perbuatan, tidaklah cukup hanya didasarkan pada pernyataan atau statement terdakwa saja bahwa dia tidak punya niat untuk menista atau menodai agama, akan tetapi haruslah dinilai dari rangkaian keterhubungan dari berbagai rangkaian peristiwa yang melatar belakangi maupun tujuan dari perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa. Hal ini telah dirumuskan dalam surat dakwaan dengan kalimat sebagai berikut: bahwa meskipun pada kunjungan kerja tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan gubernur DKI Jakarta, akan tetapi oleh karena terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon gubernur, maka ketika terdakwa memberikan sambutan dengan sengaja memasukkan kalimat yang berkaitan dengan agenda pemilihan gubernur DKI dengan mengaitkan surat Al-Maidah ayat 51 dan seterusnya. Dari rumusan surat dakwaan tersebut menunjukkan adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu terdakwa adalah beragama Kristen sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan. Pada saat kunjungan kerja ke Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, terdakwa masih dalam kedudukannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan pada saat itu pula terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta periode berikutnya, dan terdakwa mengetahui waktu penyelenggaraan Pilkada Gubernur DKI Jakarta, dan saat itu pula terdakwa mengatakan kepada warga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang mayoritas beragama Islam dalam Pilkada DKI Jakarta, jangan percaya sama orang dan seterusnya, dibohongi dan dibodohi pakai surat Al-Maidah ayat 51. Dari rangkaian peristiwa tersebut tidak dapat dipisahkan antara niat mendudukkan atau menempatkan surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi dengan tujuan mengikuti Pilkada Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya tentang ada tidaknya niat terdakwa ini yang merupakan bagian dari unsur kesengajaan dari pasal 156A huruf A KUHP dan 156 KUHP akan dibuktikan dalam tahap pembuktian di persidangan berikutnya. 2. Bahwa terdakwa dalam kebijakannya sebagai Gubernur DKI Jakarta sangat peduli kepada kegiatan keagamaan umat muslim. Pendapat mengenai keberatan ini sepanjang hal tersebut menyangkut kebijakan terdakwa selaku gubernur dalam penggunaan dana dari APBD Provinsi DKI Jakarta adalah merupakan hal yang wajar dan biasa dilakukan oleh pejabat publik di mana saja, karena memang sudah merupakan kewajiban terdakwa selaku gubernur untuk melayani masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu keberatan ini tidak dapat dijadikan alasan pembenar bahwa terdakwa tidak punya niat dalam penistaan garing penodaan terhadap agama Islam atau penghinaan terhadap pemeluk dan penganut agama Islam sebagai salah satu golongan rakyat Indonesia. Keberatan ini sebenarnya sudah masuk dalam materi perkara yang justru akan kami buktikan dalam tahap pembuktian di persidangan berikutnya. 3. Pandangan terdakwa tentang surat Al-Maidah ayat 51 dalam kaitannya dengan pengalaman terdakwa dalam persaingan pilkada. Pendapat: menurut terdakwa, perkataan yang diucapkan terdakwa di Kepulauan Seribu bukan dimaksudkan menafsirkan Al-Maidah ayat 51, apalagi berniat menista agama Islam dan berniat untuk menghina para ulama. Namun ucapan itu terdakwa maksudkan untuk para oknum politisi yang memanfaatkan surat Al-Maidah ayat 51 secara tidak benar, karena tidak mau bersaing secara sehat dalam persaingan pilkada. Kemudian terkait dengan masalah ini pada paragraf yang lain, dalam keberatannya yang mengutip buku terdakwa yang berjudul Merubah Indonesia, pada subjudul Berlindung di Balik Ayat Suci, terdakwa menyatakan ayat yang sama, yaitu surat Al-Maidah ayat 51, yang terdakwa begitu kenal digunakan untuk memecah belah rakyat dengan tujuan memuluskan jalan meraih puncak kekuasaan oleh oknum yang kerasukan roh kolonialisme. Ayat ini sengaja disebarkan oleh oknum-oknum elit karena tidak bisa bersaing dengan visi misi program dan integritas pribadinya. Mereka berusaha berlindung di balik ayat-ayat suci itu agar rakyat dengan konsep seiman memilihnya. Dari oknum elit yang berlindung di balik ayat suci agama Islam, mereka menggunakan surat Al-Maidah ayat 51. Isinya
melarang rakyat menjadikan kaum Nasrani dan Yahudi